untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala kita sejenak untuk berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Fatir. Sebelumnya saya dulu. Yang saya sebut namanya angkat tangan. Aprianti Nurul Fadila. Hadir Bu. Arafat. Panitia Batin Nurul Zahra. Anura Nabil. Lutfia Muazzama. Satu Aulia. Miftahul Jannah. Hadir Bu. Miftahul Mafira. Hadir Bu. Makan Akbar. Muhammad Mahdi. Hadir Bu. Siti Nur Aziza Bahrul. Hadir Bu. Siti Rohani. Hadir Bu. Oke, jadi yang hadir 17 orang. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita main game sedikit. Berdiri semuanya. Berdiri. Sampai semangat, yang semangat. Biasanya kalau orang Jepang, kalau dia mau kelihatan atau dia sedang makan dengan teman atau lain itu, biasanya bilang apa? Orang Jepang. Pernah lihat? Hai, gitu. Tahu? Hai. Oh, ya. Jadi di sini permainannya kalau saya menyebutkan sesuatu yang menurut kalian ada pada kalian, kalian bilang hai. Oke? Nah, bisa? Bisa. Oke. Sekarang fokus. Yang pakai jilbab. Hai. Hai. Kenapa dia tidak hai? Kenapa hai Fatir? Berdiri tegak, coba berdiri tegak. Yang pakai sepatu hitam. Hai. Yang pakai masker putih. Hai. Yang pakai topi. Yang pakai dasi. Hai. Yang pakai celana. Oh, yang celana ada pakai celana. Yang pakai baju putih. Hai. Yang tidak pakai masker. Oke, tepuk tangan. Untuk meletakkan jiwa nasionalisme, sekarang kita nyanyikan lagu 17 Agustus. Hafal ya? Hafal. Semuanya semangat ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oke, pertama. Satu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, saya minta satu orang untuk baca. Saya bisa. Ya, silakan. Diri. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran serta didik dapat 1. Mengidentifikasi struktur dan fungsi komponen darah pada manusia. 2. Menganalisis mekanisme pembekuan darah. 3. Menganalisis kaitan struktur organ peredaran darah dengan fungsinya pada sistem peredaran darah manusia. 4. Membuat makalah tentang kelainan pada darah dan organ sistem peredaran darah dan teknologi penanganannya, serta membangun kesadaran akan persoalan Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan rasa ingin tahu dan perilaku aktif, santun dan kerjasama. Oke, terima kasih. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Ya, tahu ya? Sistem peredaran darah tahu? Ya.
Di materi sebelumnya ada apa saja jaringan-jaringan yang menyusun tubuh hewan atau manusia? Siapa yang tahu? Saya Oke, siapa? jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, sama jaringan ikat. Oke, bagus sekali. Senang. Nah, tadi ada 4 jaringan. Kalau contoh dari jaringan ikat, siapa yang masih ingat? Jaringan ikat. Ayo, siapa yang masih ingat? Saya Bu. Jaringan ikat. Contohnya tendon itu jaringan penghubung tulang dengan otot. Kemudian ligamen penghubung antar tulang, jaringan tulang. Yang ketiga jaringan tulang, keempat jaringan lemak, dan yang terakhir jaringan darah. Oke, tangan dulu untuk kita. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah, di mana di dalamnya ada materi tentang darah. Kemudian tadi ada tentang pembekuan darah. Kemudian bagaimana kerjanya organ-organ dalam sistem peredaran darah. Nah, sekarang coba saya minta kalian pegang dada kalian bagian kiri. Dada bagian kiri. Bisa? Bukan begini, satu saja. Oke. Apa yang kalian rasakan? Apa yang ada begitu? Tidak ada. Apa yang dirasakan kalau Sofia? Iya, dan pikuk ya. Yang belum ketemu coba dicari. Ah, tidak ada. Nah, kira-kira organ apa itu yang nggak dikukin tadi? Jantung. Oke, jadi yang jantung ya, Andra. Jadi tidak mungkin tidak ada, mungkin karena waktunya agak tua jadi bisa didapat. Tapi ada pasti semua manusia yang masih hidup pasti jantungnya masih berdetak. Nah, itulah yang disebut jantung. Jadi jangan bilang sakit. Padahal kan yang di sini bukan hati, yang di apa tadi? Jantung. Kalau hati di mana? Di sini. Kalau sakit hati bilang sakit hati. Karena saya sakit di sini, Bu. Iya. Bagaimana ditinggalkan? Oke, jadi nanti manfaat yang akan kita peroleh dari pembelajaran hari ini, nanti kita akan tahu darah kita yang biasanya kita lihat hanya berwarna merah itu tersusun atas apa saja. Nah, ternyata darah itu tidak tersusun atas darah saja. Kemudian bagaimana sih proses pembekuan darah, sama tadi organ-organnya apa saja. Nah, sebelumnya saya mau putarkan video. Jadi di video ini kalian amati kemudian munculkan pertanyaan berdasarkan video yang saya putar. Ya, penyakit ini memang menyerang dengan tidak memandang usia, bahkan orang yang sebelumnya terlihat baik-baik saja dalam sekejap bisa meninggal akibat serangan jantung ini. Dan juga untuk membahasnya mengenai penyakit jantung ini, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Dr. Doni Sriyadi, ahli jantung dari Rumah Sakit Sari Asih. Ya, coba diperhatikan ini gambar di atas. Nah, kalian apa sih tahu ini tangannya kenapa tuh? Nah, kalian bisa bikin pertanyaan juga dari gambar ini selain dari video yang tadi. Oke, dari video dan gambar yang telah saya tampilkan tadi, siapa yang bisa mengajukan pertanyaan? Ayo, siapa? Oke, Anugrah. Bu, kan saya pernah dengar istilah darah merah dan darah putih. Tapi kenapa kalau luka orang warna merah di darahnya, tidak ada warna putih? Oke. Nah, di mana itu darah putih, Bu? Siap. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Dua, siapa lagi? Ibu. Ya, Irma. Bagaimana sebenarnya jantung? Ya? Bagaimana sebenarnya jantungnya di jantung? Bagaimana bentuk dari jantung? Oke. Siapa lagi? Ibu. Bisa. Apa hubungannya denyut jantung sama denyut nadi apa nih? Oke, hubungan denyut jantung sama denyut nadi. Ya, terakhir.
Apakah benar Ibu kalau lahir si besok baru didiamkan nih? Masih mengalir gitu kan. Ya berhenti nih mengalir gitu lah. Apakah katanya Akbar, apakah kalau misalnya ini sedikit terus didiamkan saja darahnya sebelumnya atau tidak? Ya, jadi ada bagus ya pertanyaannya semuanya. Jadi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu melalui kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu diskusi. Ya, jadi saya akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Jadi 4 kelompok ya. Nah, sebelah sini kelompok 1 biar gampang, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan ikut ke kelompoknya. Oke, semuanya sudah duduk di kelompoknya ya masing-masing. Saya bagikan ini ada lembar kerja. Jadi kalian jawab secara berkelompok diskusi. Jangan 1-2 orang saja yang aktif, semuanya harus aktif. Ya. Iya, jangan ketawa. Pasti dia aktif. Oke. Silakan dikerja. Kalian bisa pakai sumber manapun, buku cetak atau internet bisa. Kan semuanya kelompoknya ada laptop ya. Bisa pakai sumber internet, bisa pakai buku. Oke, silakan. Nah ini. Ada yang mau bertanya, mungkin ada kesulitan di soalnya? Ya. Oke, jadi di sini ion-ion kalian cari ion-ion apa saja yang menggunakan dalam plasma darah. Kan ini kalian disuruh mencari apa jenisnya plasma darah sama sel darah. Ya. Nah, kita jalankan cara olahraga. Karena kalau olahraga ini kan jantung kan bermompa darah kan, makanya lebih banyak ini kan dengan jantung dengan kita kalau kita hitung setelah olahraga sama sebelum berolahraga. Bagaimana diskusinya sudah selesai? Kelompok 1 aman? Aman. 2? Aman. 3? Kelompok 4? Aman. Jadi sekarang kita mulai presentasi kelompok 1 untuk presentasi nomor 1 ya. Kelompok 2 presentasi nomor 2 dan 3. Kelompok 3 presentasi nomor 4 dan 5. Dan kelompok 4 nomor 6 dan 7. Paham? Oke, silakan kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun soalnya yaitu tuliskan komponen penyusun plasma darah dan sel-sel darah. Yang pertama saya akan jelaskan plasma darah. Adapun penyusun yang pertama itu air. Sel darah itu 45%. Adapun tipe-tipe selnya di sini ada gambar 3. Tipe-tipe sel terbagi menjadi 3. Yang pertama itu sel darah putih, leukosit, dan terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama ada basofil, limfosit, eosinofil, neutrofil, dan monosit. Yang kedua tipe sel darah yaitu trombosit.
Adapun struktur selnya yaitu bentuk tidak beraturan dan mudah pecah saat bersentuhan dengan benda kasar. Adapun fungsinya, faktor pembekuan darah saat terjadi luka pada kulit. Oke, silakan yang mau bertanya. Kelompok lain yang mau bertanya? Oke, silakan kelompok 2, siapa? Sel darah putih terdiri dari beberapa macam. Apa perbedaannya masing-masing? Oke. Gimana kelompok 1 perlu diskusikan dulu? Katanya sel darah putih kan tadi ada limfosit, basofil, monofil. Nah, perbedaannya apa? Untuk neutrofil berfungsi untuk menghalangi infeksi kuman atau bakteri yang mencoba masuk ke dalam darah melalui luka. Terus yang kedua, eosinofil meningkatkan respon terhadap alergi infeksi parasit cacing. Yang ketiga, basofil berfungsi melawan reaksi hipersensitivitas alergi dalam aliran darah. Yang keempat, limfosit meningkatkan kekebalan tubuh yang berkaitan dengan produksi antibodi. Dan yang kelima, monosit mampu melakukan fagositosis atau memakan sel mati serta menyerang mikroorganisme. Oke, Ingat sudah terjawab ya? Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita untuk kelompok 1. Nah, jadi tadi penjelasannya bagus sekali untuk LKPD nomor 1. Jadi darah itu dia terdiri dari yang namanya plasma darah dan sel-sel darah. Nah, di mana plasma darah ini adalah bagian cairan pada darah. Makanya kenapa darah kalian bisa cair kayak air? Karena ada plasma darah. Nah, fungsi utamanya adalah dia yang mengedarkan sari-sari makanan yang berasal dari lambung. Oke? Nah, kemudian untuk sel-sel darah dia 45%. Di mana sel-sel darahnya ada 3 macam. Ada sel darah putih, ada sel darah merah, dan trombosit. Tadi ada pertanyaan di awal. Darah kita ada sel darah putih. Kenapa yang kalau misalnya berdarah yang keluar cuma sel darah merah? Gitu ya, warna merah semua deh. Iya. Itu salah satu alasannya karena sel darah merah ini dia mengandung yang namanya hemoglobin atau yang mengikat oksigen dan karbon dioksida. Kemudian tadi ada beberapa macam sel darah putih. Ya, sel darah putih itu bukan satu macam saja. Nah, di atas ada limfosit, monosit. Kalian mungkin sering digigit nyamuk, ya. Kalau kalian digigit nyamuk, apa yang terjadi? Gatal, bentol. Nah, bentol itu adalah salah satu reaksi dari sel darah putih, yaitu limfosit. Perbedaan sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan trombosit. Jadi perbedaan pertama itu nukleus. Kalau eritrosit itu nukleusnya tidak ada, leukosit itu ada, dan trombosit tidak ada. Kemudian perbedaan hemoglobin. Kalau eritrosit itu ada, leukosit dan trombosit itu tidak ada. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan jenis sel darah putih. Perbedaan ukuran diameter. Kalau neutrofil itu 9 sampai 12 mikrometer. Kalau eosinofil 12 sampai 15 mikrometer. Kalau basofil itu sama dengan eosinofil 12 sampai 15 mikrometer. Kalau limfosit itu 5 sampai 15 mikrometer dan monosit 12 sampai 18 mikrometer. Kalau kalian bersama kami, bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan. Oke, kelompok 2. Kelompok yang lain. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 2? Ya, silakan. Adapun pertanyaan saya, itu sel darah merah kalau sudah tua dibawa kemana? Darah merah yang sudah tua dibawa kemana? Ya. Kelompok
Jadi hasil rembakannya tadi ini akan membentuk yang namanya biliverdin dan kemudian terakhir berubah menjadi bilirubin. Apa itu bilirubin? Ini adalah zat warna kuning yang biasanya keluar bersama urin dan feses. Nah, makanya kalau ada yang bertanya kenapa bisa itu feses, tahu feses ya? Yes. Kenapa feses warna kuning? Iya, karena dia memang warnanya itu berasal dari rembakan sel darah merah dari hati. Ada pertanyaan lagi? Ada. Pertanyaan nomor 2. Oke, silakan kelompok 3. Oh, ini Pak. Jadi adapun hasil diskusi dari kelompok kami yakni tentang mekanisme pembekuan darah. Apabila terjadi luka, pembuluh darah akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase. Enzim trombokinase akan mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan kalsium. Trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin dan luka pun tertutup. Di sini di gambar nomor 1 ada atrium kiri. Atrium kiri ini berfungsi untuk menerima darah dari paru-paru yang kaya akan oksigen dan membawanya ke vertikal kiri melalui kartu bifus-spiralis. Yang nomor 2 menunjukkan kartu bifus-spiralis. Kartu bifus-spiralis ini berfungsi untuk mencegah darah yang ada di vertikal kiri kembali ke atrium. Di nomor 3 ada vertikal kiri yang berfungsi untuk menerima darah dari atrium kiri dan membawanya ke seluruh tubuh. Kelompok 3 sudah sampai presentasi, memulai dengan pertanyaan. Adapun pertanyaan saya untuk kelompok 3, berapa lama waktu yang dibutuhkan trombosit untuk menutup luka? Terus bagaimana pandangan pertama mengatasi luka dengan benar? Oke. Kelompok 3 bagaimana? Lebih 5 menit biasanya pendarahan sudah berhenti jika itu luka ringan. Tapi apabila darahnya masih mengalir, segera cucilah luka tersebut terus tekan. Namun jika darahnya masih mengalir, segera bawa ke dokter. Oke. Ya, teman dulu ke kelompok 3. Jadi betul sekali ya. Jadi tadi sudah dijelaskan mekanisme pembekuan darah. Jadi jika terjadi luka, dia kurang lebih 5 menit. Kalau memang luka sayatannya tidak terlalu dalam, maka dia darahnya akan berhenti sendiri. Tadi ada pertanyaan di awal oleh temannya ya. Kalau misalnya di revisol bisa tidak berhenti sendiri tanpa dia apa-apakan? Bisa, kecuali dia lukanya dalam. Jadi kalau misalnya darahnya masih menetes, tidak apa-apa. Dan ada pun cara penanganannya bisa dengan cara mengangkat tangan lebih tinggi dari jantung. Tadi itu letaknya di mana? Kiri. Jadi diangkat lebih tinggi saja. Intinya apa? Ini untuk mengurangi gaya gravitasi. Nah, jadi kita melawan arah gravitasi. Jadi darahnya tidak. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada nomor 6 dan 7. Pada nomor 6, analisis perbedaan pembuluh arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh arteri dindingnya tebal, pembuluh vena dindingnya tipis, begitupun dengan pembuluh kapiler dindingnya tipis. Pembuluh arteri hanya mempunyai satu katup yang terdapat pada pangkal awal keluar dari jantung. Pembuluh vena mempunyai banyak katup dan letak katupnya terdapat di sepanjang pembuluh yang mengarah ke jantung. Pembuluh kapiler tidak memiliki katup. Berdasarkan fungsi, pembuluh vena fungsinya mengangkut darah yang kaya karbon dioksida atau CO2. Pembuluh arteri fungsinya mengangkut darah yang kaya akan oksigen atau O2. Berdasarkan denyutan, pembuluh vena denyutannya tidak terasa. Pembuluh arteri denyutannya terasa. Siapa yang bertanya? Silakan. Oke, ada pertanyaan dari kelompok 3. Itu kan tadi kan dikatakan
misalkan pembuluh vena dekat dengan permukaan tubuh. Nah, apakah pembuluh vena bisa dilihat dari luar tubuh? Kalau iya, bagaimana dengan pembuluh arteri? Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nomor 4, siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya adalah iya, pembuluh vena dapat dilihat dari permukaan tubuh. Caranya, kalau kita kekokan tangan, pembuluh vena dapat kita lihat di permukaan tangan. Yang berwarna itu adalah berwarna biru itu adalah pembuluh vena. Kemudian untuk pembuluh arteri atau pembuluh nadi tidak dapat dilihat di permukaan tangan karena pembuluh arteri atau pembuluh nadi itu letaknya jauh dari permukaan tangan. Oke, ada lagi? Sudah jelas? Ya, jadi saya tambahkan sedikit. Jadi betul ya. Jadi antara pembuluh arteri dan pembuluh vena, tadi salah satu perbedaannya adalah pembuluh vena itu dia dekat dengan permukaan tubuh. Nah, kalian kalau biasanya bilang apa kalau bahasa di sininya ya? Urat. Kalau dia di pipinya biru-biru biasa dibilang urat-uratnya kelihatan. Nah, itu sebenarnya adalah pembuluh vena. Kalau biasa disebut pembuluh balik. Atau tadi bisa kalian kepalkan tangannya begini, yang kulitnya putih itu bisa kelihatan sekali. Itu biru. Jadi itu menandakan adalah pembuluh darah vena. Dia dekat dengan tubuh, tetapi dia denyutannya tidak terasa. Nah, coba dipegang, dapat denyut itu kan? Nah, sedangkan untuk arteri, nah ini yang biasa kita gunakan untuk menghitung denyut nadi atau denyut jantung itu sama. Tadi ada pertanyaan sama tidak denyut jantung sama denyut nadi sama. Nah, jadi kalian mau hitung denyut nadinya di sini bisa, atau mungkin daerah sini bisa. Kenapa bisa dirasakan di situ? Karena ini adalah daerah pembuluh arteri yang dekat dengan tubuh, yang sedikit dekat dengan tubuh. Jadi denyutannya bisa terasa. Jadi itu hanya terjadi di bagian-bagian tubuh tertentu. Lihat-lihat film-film Indonesia atau film-film action, kalau mereka mau bunuh diri kan mereka ada iris paha atau iris kaki, mereka irisnya kenapa? Karena dari salah satu bedanya lagi, kalau arteri dia darahnya memancar. Kenapa dia memancar? Karena tidak ada katup. Katupnya hanya satu, itu di jantung. Jadi kalau arterinya luka atau putus, itu otomatis darahnya mengalir deras. Sekarang saya mau kasih lihat kalian bagaimana sih animasi dari proses pembekuan darah. Nah, tadi kan yang di kalian tadi mungkin bayang-bayangkan bagaimana caranya. Ini dia. Nah, jadi ini yang bulat-bulat ini sel darah merah. Ketika terjadi luka dia akan keluar melalui luka tersebut. Dan apa saya yang putih-putih ini yang tidak beraturan, inilah trombosit yang menutup luka. Jadi mekanismenya seperti itu. Ketika terjadi luka, maka trombosit ini akan mengeluarkan tadi namanya enzim trombokinase yang akan mengubah trombin menjadi trombin. Nah, jadi yang menutup ini namanya trombosit atau pepin darah. Nah, ketika dia sudah tertutup semuanya, nah tadi ini ada trombin.
karbon dioksida ini terjadi di kapiler. Nah, kapiler ini letaknya di semua organ ada kapiler. Jadi di setiap organ itu ada pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen. Oksigennya diambil, karbon dioksidanya keluar. Nah, nanti karbon dioksidanya dibawa lagi ke jantung, kemudian dibawa ke paru-paru. Ini akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya minta satu orang untuk satu dua orang lah untuk membuat kesimpulan. Siapa yang bisa? Adapun kesimpulan pada pelajaran pagi hari ini, jadi yang pertama, darah terdiri atas nomor 1 plasma darah yang berfungsi membawa makanan. Yang kedua, sel darah merah yang berfungsi membawa oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga, sel darah putih yang terdiri dari beberapa macam, berfungsi untuk pertahanan tubuh. Yang keempat, trombosit berfungsi untuk membekukan darah atau menyembuhkan luka. Oke, siapa lagi? Lukuskan tepuk tangan untuk ini. Oke, siapa lagi? Saya itu makin silahkan Afrianti. Adapun kesimpulan saya untuk pembelajaran kita pagi ini yaitu mekanisme pembekuan darah. Yang pertama itu pembuluh darah pecah sehingga menghasilkan enzim trombokinase. Terus enzim trombokinase dibantu dengan vitamin K dan ion kalsium dapat merangsang perubahan protomin menjadi trombin. Lalu trombin dapat merubah fibrinogen menjadi benang-benang yang dinamakan fibrin. Oke, ulangan juga untuk Afrianti. Masih ada lagi yang mau untuk kesimpulan? Oke, silakan. Organ peredaran darah manusia terdiri dari jantung yang berfungsi memompa darah yang memiliki 4 ruang atrium kanan dan kiri dan vertikal kanan dan kiri. Kemudian pembuluh darah terdiri atas 3 yaitu arteri, vena, dan kapiler. Oke, bagus sekali. Oke, tepuk tangan juga untuk Sandra. Nah, jadi itu kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Sekarang silakan kalian kembali ke waktunya masing-masing. Oke, sekarang saya minta satu orang untuk memberikan refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa memberikan refleksi? Silakan Esti. Selama proses pembelajaran tadi, saya banyak tahu tentang darah dan organ-organ peredaran darah. Menurut saya, pembelajaran tadi itu sangat mudah dipahami karena selalu dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan sehari-hari yang kami alami. Semoga dengan pembelajaran tadi kita jadi lebih bersyukur atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang untuk mengetahui hasil dari pembelajaran kita dari awal pembelajaran sampai akhir, saya mau memberikan evaluasi. Ya, ini ada soal kegiatan ganda 6 nomor. Kalian kerjakan ya 2-3 menit, 3 menit lah. Oke.
dengan sama-sama baca doa. Ketua kelasnya minta tolong pimpin doa. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita menundukkan kepala kita sejenak untuk berdoa. Doa dimulai. Doa